Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan bahas negara luar yang baru kisruh, yaitu tapi terlepas dari Soviet dan Ukraina ya, di Afrika ini baru-baru ini, yaitu kondisi Afrika mulai carut marut ya. Karena terjadi kudeta, baru-baru ini dari kudeta di negara Niger, bukan Nigeria ya, Niger itu tetangganya Nigeria. Dikutip dari berbagai sumber berita, buntut dari kudeta Niger ini pun akhirnya kelompok ekonomi negara-negara Afrika yang disebut dengan ECOWIN itu pun turun gunung. Kepala Pertahanan Afrika Barat kini pun telah membuat rencana intervensi militer potensial untuk membalikkan kudeta di negara Niger, termasuk bagaimana dan kapan mengarahkan pasukan ke negara Niger. Artinya tetangga-tetangganya Niger kini pun berencana untuk ikut campur mengembalikan kudeta ini dengan cara militer, alias menyerang dengan pasukan militer, di mana hal ini pun diungkapkan langsung oleh seorang pemimpin komunitas ekonomi negara-negara Afrika Barat atau ECO. Hari Jumat kemarin, regional itu pun disebut tidak akan membocorkan kepada komplotan kudeta kapan dan di mana mereka akan menyerang. Dan intervensi militer ini pun disebut akan menjadi jalan terakhir untuk mengatasi krisis kudeta di negara Niger. Baru 1 minggu kudeta langsung mau diserbu. Tetangga-tetangganya cukup ganas Afrika. Beda dengan Myanmar di ASEAN ya, yang terlihat sepertinya tetangga-tetangganya yang satu komplotan hanya menggunakan cara diplomasi untuk mengatasi kudeta Myanmar. Jadi Myanmar termasuk beruntung ya. Oke, terkait ancaman intervensi militer dari kelompok ECO ini, junta militer Niger yang sekarang menguasai ya, yang mengkudeta ya, kini yang menguasai negara tersebut kan, balik negara anggota jika belum masuk atau nggak berani ya akan mengancam ya. Kalau berani melakukan intervensi militer, ancamannya ya, akan kita serang balik. Artinya kita sudah mulai antara junta dengan tetangga-tetangga ini sudah mulai perang urat saraf ya. Juru bicara nasional untuk perlindungan sementara yaitu Mr. Amandau Abraham melalui siaran televisi negara, di mana pada saat itu ia juga mengumumkan penarikan duta besar Niger dari Prancis dan juga dari Amerika. Artinya setelah kudeta negara-negara pun langsung memutuskan hubungan dengan kelompok negara-negara Barat ya, Prancis dan Amerika yang telah lama bercokol di negara junta ini Niger tersebut. Bahkan secara resmi juga telah menghentikan kesepakatan militer bersama dengan negara Prancis, di mana sebelumnya Prancis pun diketahui memiliki antara 1.000 sampai 1.500 tentara di Niger. Terkait kesepakatan militer sebelumnya untuk membantu memerangi pemberontak di sana. Bahkan setelah penendangan Prancis dari Niger, ini pun masyarakat Niger yang mendukung kudeta ini pun langsung mengibarkan bendera Rusia di negara Niger. Sepertinya pengaruh Barat mulai berkecamuk dia di negara-negara Afrika. Dua kelompok negara Afrika ini pun mulai berseberangan dan mungkin juga baku hantam jika kudeta Niger ini diganggu oleh pihak-pihak asing.
termasuk negara-negara Afrika yang pro dengan geng-geng Barat. Sepertinya kelompok ICE itu mulai was-was, artinya di belakangnya junta yang menguasai sekarang ini adalah di pihak Rusia. Jadi kini telah mengeluarkan suatu ultimatum yang serius, jangan sampai mengganggu junta yang sekarang mengkudeta itu. Karena apa? Akan terjadi berdarah-darah yang korbannya adalah rakyat. Jadi kalau menggunakan kekuatan militer, para kepala-kepala negara itu harus dipikir ulang ya, untuk menyerang secara vulgar. Artinya strategi harus dirubah, yaitu dengan diplomasi. Kalau sampai head to head, istilahnya diserang dari berbagai penjuru, masyarakatlah yang akan jadi korbannya ya. Jadi ini adalah kasus yang akan berkembang terus. Negara ini seakan makin panas. Soviet dengan Ukraina belum selesai, sekarang muncul lagi di Afrika, Niger dan tetangganya. Dan yang dekat dengan Indonesia, yaitu di Indo-Pasifik. Tensinya sudah mulai naik juga. Info yang berkembang itu kapal-kapal besar yang dari Amerika juga masuk ke Indo-Pasifik. Begitu juga yang dari Soviet dan Cina sudah mulai merapat. Ada apa sebenarnya ini? Nah, inilah kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa mengikuti perkembangan agar supaya kita siap setiap saat. Karena Indo-Pasifik dengan kita sangat berdekatan, nempel. Jangan sampai terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, kita baru gagap-gagap tidak tahu sama sekali. Maka dari itu, media kita gunakan yang sebaik-baiknya. Tidak hanya cuma nonton medsos saja, tapi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya kita doakan sama-sama mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya pikir itu, terima kasih. Selamat siang. Merdeka.